الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Shadaqallahul azim. Subhana, menarik ayat ini dimulai dengan subhana. Setiap ayat yang di dalamnya ada kata subhana atau diawali dengan subhana, maka pasti ayat setelahnya mengandung sebuah keajaiban, perbuatan atau apa saja yang sulit untuk dilakukan, bahkan tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Ayat yang misalnya menjelaskan tentang subhana ini, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batil subhanaka. Jadi proses penciptaan langit, bumi serta isinya ini, ya, tidak ada orang yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka subhana. Nah, maka ketika kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang ajaib, maka disunahkan bagi kita untuk membaca apa? Subhanallah. Begitu juga dalam rangka subhanallah ini adalah kalimatul tauhid, kalimatul iman. Untuk apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan, dari apapun yang dapat merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Subhana amma yusyrikun. Ya kan? Subhanallah. Subhanallah. Ada banyak ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Bahwa ya Allah Subhanahu wa taala ya mesti kita muliakan, kita agungkan, ya, terbebas dari kesyirikan. Begitu juga ketika kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lainnya, yang ini tidak mungkin diciptakan, dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhana. Dalam surah Al-Isra ini, subhana alladzi asra, maha suci Allah, alladzi asra, yang memperjalankan. Siapa? Bi abdihi, hambanya, lailan. Artinya apa? Siapa yang memperjalankan Rasulullah? Allah. Bukan atas kemauan Rasulullah. Dan dilakukan pada malam hari sejak ba'da isya sampai sebelum subuh. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke langit yang pertama, ila as-sama as-sabi'ah ila sidratil muntaha. Dilakukan setengah malam saja, dan ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia.
perjalanan saja, ya, perjalanan saja dari kota Mekah ke kota Al-Quds atau Masjidil Aqsa ditempuh dengan jarak dengan waktu 1 bulan. Pakai onta, kuda, manusia. Ya, perjalanan 1 bulan dari Mekah ke Palestina. Ini belum ke Sidratil Muntahanya. Maka ini subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, menarik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bi'abdihi. Tidak disebutkan Rasulullah Muhammad, tidak disebutkan. Tapi disebutkan di sini bi'abdihi. Abdullah. Maknanya apa? Para ulama mengatakan bahwa maknanya yang pertama bahwa Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj itu dengan apa? Dengan fisiknya, roh dan fisiknya, maka disebut dengan abdun. Karena abdun itu maknanya mengandung di dalamnya ar-ruh wal jasad. Ini makna yang pertama. Nah, makna kedua, hikmahnya kenapa disebut dengan bi'abdihi? Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan penjelasan tentang ya bahwa Rasulullah SAW ini jati dirinya adalah seorang hamba. Ia adalah abdun. Rasulullah adalah abdullah. Nah, dikatakan Abdullah, abdun. Nah, ini kemudian diidofahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala bi'abdihi. Nah, apapun itu atau siapapun itu yang diidofahkan, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti sesuatu dan siapapun itu akan bersifat mulia. Baitun, rumah, ketika disandarkan, diidofahkan kepada Allah menjadi Baitullah, maka Baitullah ini adalah rumahnya Allah, menjadi rumah yang mulia. Apa saja Baitullah? Baitullah apa saja yang antum ketahui? Ka'bah. Ka'bah itu adalah Baitullah. Yang kedua apa? Masjid. Baitun min buyutillah, masjid. Diidofahkan dia. Abdun, hamba sahaya. Ketika diidofahkan kepada Allah menjadi Abdullah, maka dia menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi mulia. Kalau hanya hamba sahaya, tidak ada kemuliaan bagi. Nah, maka disebut dengan abdun juga menarik juga maknanya, karena abdun itu adalah seorang hamba sahaya, makna asalnya. Yang mana kalau hamba sahaya itu waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, fisiknya, semuanya untuk majikannya secara total. Maka kalau ya kita disebut dengan Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya apa? Kita menjadi hamba sahayanya Allah Subhanahu wa taala.
Maka ayat di Quran dalam sholat juga menjadi bacaan Quran. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, matiku, wa hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, Tuhan semesta alam. Nah, maka inilah jati diri Rasulullah SAW adalah Abdullah. Allah ingin menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, tetapi Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi dan Rasul yang jati dirinya adalah Abdullah. Begitu juga dengan umatnya kita semuanya. Jati diri kita ini adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah Abdullah. Maka kalau kita paham bahwa diri kita ini adalah Abdullah, ya, maka tidak akan ada kesombongan dalam diri kita. Hamba Allah. Tapi orang yang lupa bahwa dirinya adalah Abdullah, kecenderungannya pasti dia akan banyak melakukan penyimpangan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa fisiknya ini bukan ditujukan untuk menghamba kepada Allah, akhirnya menghamba kepada syaitan. Ilmunya digunakan bukan untuk mengabdi kepada Allah, tapi digunakan ilmunya untuk ngakalin orang. Ilmunya digunakan untuk kemaksiatan. Ilmunya digunakan untuk, ya, menipu, bahkan merusak. Itu kalau orang punya ilmu tapi tidak mengetahui jati dirinya bahwa dia adalah sebagai Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semuanya pastikan bahwa kita ini jati diri kita adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena jati diri kita adalah Abdullah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kata abdun ini sangat menarik. Maka dia ruhiyahnya full untuk Allah, kemudian fisiknya untuk Allah, ilmunya juga, akalnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah makna yang sempurna dari kata abdun. Maka jamak dari abdun itu adalah ibad. Maka selalu Allah Subhanahu wa taala panggil, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rauhillah. Ya. Qul ya ibadiyalladzina qul li ibadi, ya, alladzina amanu yuqimuna shalah wa anfaqu mimma razaqnahum, ya, sirra wa alaniyah. Nah, jadi ini juga adalah bagian dari kata ibad. Ibad ini adalah jamak, ya. Yang ini menunjukkan apa? Penghambaan total. Nah, apa maknanya? Pelajarannya apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Berarti apa? Apa pelajarannya?
Apa? Pelajaran utamanya, pelajaran pentingnya bahwa kita adalah abdul. Nabi Muhammad adalah Abdullah. Kita adalah Abdullah. Pahami dulu kita itu, bahwa jati diri kita adalah Abdullah, hamba Allah. Nanti ke depan kalau kita paham ini menjadi jati diri kita, dimanapun diri kita, apapun jabatan kita, kita misalnya menjadi seorang ilmuwan yang Abdullah, dia hamba Allah, maka dia menjadi ilmuwan wajib tunduk kepada Allah. Kalau dia menjadi bisnismen, pengusaha sukses, hakikat jati dirinya adalah sebagai Allah. Dengan hartanya dia menghamba kepada Allah. Kalau dia menjadi pejabat, dia adalah Abdullah. Berapa banyak orang menjadi pejabat, lupa dia dengan Allah. Antum jadi presiden misalnya, antum adalah Abdullah. Ya, jangan lupa menghamba kepada Allah. Ya kan? Antum menjadi menteri, ya, antum menjadi pejabat publik, ya kan? Bahkan antum menjadi ulama, antum adalah Abdullah. Ya. Nah, tanda Abdullah apa? Apa dia? Abdullah. Tandanya apa? Nah, tandanya dia Abdullah apa? Menghamba dia kepada Allah. Buktinya apa? Nah, yang penting buka surah Al-Furqan ayat 60 berapa? 63. Ada buka mushaf, saya akan buka. Surah Al-Furqan 63. Bukti bahwa kita adalah Abdullah. Wa ibadur rahman. Kemudian ibadur rahman. Bahwa ibadur rahman, ibad, hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman apa? Yang Maha Pengasih. Siapa? Dia hamba Allah yang dikasihi, yang dicintai, yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar dia berpikir, berniat bahwa dia ingin menjadi hamba Allah, tapi dia benar-benar mengimplementasikan, membuktikan dia adalah hamba Allah. Tandanya, buktinya yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Orang yang berjalan di muka bumi haunan, tidak sombong, tawadhu.
Artinya apa? Kalau dikatakan dia ibadur rahman, saya adalah hamba Allah. Buktinya apa? Tidak sombong, tawadhu dia. Man tawadhu'a, Rasulullah mengatakan apa? Man tawadhu'a, siapa saja yang selalu bertawadhu, rafa'ahullahu, Allah akan mengangkat derajatnya. Bagaimana Rasulullah tawadhu? Luar biasa kan? Jangan istilahnya apa? Ya, tawadhu itu ya bahasa Pontiannya apa? Hah? Ya tawadhu ya. Ya? Apa? Ya. Nah, itu carilah nanti bahasa. Nah, tidak ada kesombongan dalam dirinya. Ya, tidak ada kesombongan. Kalau berjalan tidak petentang. Oh, gaya. Tawadhu. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Masya Allah. Ya kan? Banyak orang punya ilmu, punya fisik, punya harta, sombong. Dan ini adalah salah satu karakter dari iblis. Apa karakter iblis? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal aba itu enggak mau, enggan, nolak terus, wastakbar, dan dia sombong. Masya Allah. Maka kita sebagai seorang santri, sebagai seorang muslim, jangan memiliki sifatnya iblis. Aba itu tak mau. Disuruh gini, aba tak mau. Susana, aba tak mau. Udahlah aba, istakbar. Nah biasanya tidak mau karena istakbar, merasa besar. Istakbar itu apa? Merasa besar. Dari kata kabir, merasa besar. Oh ini tak mau lah, ini tak mau, ini tak mau. Aba. Maka Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, kata Rasulullah, pasti masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tak mau masuk surga. Seluruh umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tak mau. Sahabat bingung, ada enggak orang yang tak mau masuk surga? Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggan, yang aba itu ya Rasul? Adakah manusia? Ada, kata Nabi. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa saja yang taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Siapa saja yang bermaksiat kepadaku, tak mau mengikuti petunjukku, faqad aba, maka dia sungguh telah enggan, tidak mau masuk ke dalam surga. Ibadur Rahman, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ada kata aba dan istakbar. Menarik ayat yang kita baca tadi.
Ketika apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah perintahkan malaikat iblis untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Iblis tidak mau. Satu kali aba. Satu kali aba, tidak mau membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dikeluarkan dari surga, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada manusia yang mengaku dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintah oleh Allah bukan sujud kepada Adam, tapi diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Allah sendiri. Tapi banyak yang abah. Tak mau dia. Bayangkan. Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Sujudnya adalah sujud penghormatan. Iblis mengatakan abah, dia sombong. Dia katakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Kemudian apa? Dilaknat. Sekarang banyak manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Allah. Tapi ternyata abah, tak mau dia. Bahkan istakbar. Kira-kira diapain oleh Allah? Tapi karena ibadur rahman, Allah memiliki apa? Sifat ar-rahman, tetap dipanggil ya ibadi. Ya ibadi alladzina asrafu min anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Masya Allah, dipanggil terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia-manusia yang yakba. Kira-kira mana yang lebih parah? Iblis tak mau sujud kepada Adam atau manusia yang tak mau sujud kepada Allah? Lebih parah siapa berarti? Manusia atau iblis? Masya Allah. Maka perlu kita tadabburi ayat-ayat yang biasa kita baca itu. Kita internalisasi dalam kehidupan kita. Mengambil pelajaran di dalamnya. Ya kan? Bahkan kita bisa menukar, terkadang apa? Menukar waktu. Manusia menukar waktu, ditukar. Sholatnya ditukar dengan apa? Ditukar dengan game. Sholat ditukar dengan game. Termasuk abana. Aba wastakbar. Sholatnya ditukar dengan jalan-jalan. Bahkan bisa jadi sholatnya ditukar dengan pacaran. Sholatnya ditukar dengan maksiat. Ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi dari iblis. Wa ibadur rahman, kembali. Hamba Allah Subhanahu wa taala ar-Rahman, alladzina yamshuna fil ardi hauna. Yang pertama, buktinya. Ya. Lemah lembut.
tidak sombong, tawadu. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau dia diomongin oleh orang-orang jahil, ya kan? Orang-orang jahil ngomongin dia, ngata-ngatain, apa jawabannya? Salama. Ya kan? Salama. Selamat tinggal. Ma'assalamah. Tak usah diladenin. Atau usah digubris. Qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Itu ibadur rahman. Ada orang gila nih, ngajak main nyaci maki antum misalnya. Antum ladeni enggak? Kalau antum ladeni berarti sama gila antum. Dikatakan jahil, orang yang bodoh, jahil. Kayak orang tak berpendidikan. Kalau berkata-kata kotor, itu adalah perbuatan jahiliyah. Kalau kita dikata-katai dengan perkataan yang kotor misalnya, menghina dan seterusnya, apa sikap kita? Salama, baik. Qalu salama. Ya kan? Qalu salama. Jangan tuh malas. Ya. Yang katakan antum katakan juga. Habis. Ya, ibadur rahman buktinya. Ngomongnya omongannya selalu yang baik saja. Itu dia, penting. Ibadur rahman asra bi abdihi ini, abdun ini, apa buktinya yang pertama? Tidak sombong. Dua, selalu berkata baik. Tidak ngeladenin orang-orang jahil. Orang jahil diladeni. Ya. Yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Orang yang yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, yang di malam harinya selalu sujud dan berdiri. Masya Allah, qiyam. Berarti apa? Yang ketiga ini melaksanakan sholat yang wajib 5 waktunya, apalagi sholat malamnya. Masya Allah, itu disebut ibadur rahman. Ya kan? Bahkan disinilah nanti puncak dari kewalian seseorang. Orang dikatakan wali kalau dia menjadi ibadur rahman. Wali itu ya orang yang melaksanakan sholat. Ngaku wali tak sholat, itu wali murid atau wali apa? Wali kota. Sholat wali kota. Nah, sujjadan wa qiyamah penting nih. Ini jadi kita Abdullah. Bagaimana Nabi? Haunannya, tawaduknya luar biasa kan? Kemudian apa? Bahasa Nabi apa? Lembutnya luar biasa. Qaulan layyinan, qaulan sadida. Ya? Luar biasa. Nah, sholat malamnya Nabi apa? Luar biasa.
wajib bagi Nabi sholat malam. Sholat witir bagi Nabi wajib, bagi umatnya sunnah. Luar biasa. Makanya ini penting bagi kita. Jaga ini sholat ini. Jati diri kita ini menjadi Abdullah. Dimanapun antum. Makanya tadi di awal ketika kita menjadi Abdullah, jangan pernah ada dalam diri kita kesombongan, ucapan yang tidak baik, apalagi tak sholat. Malam hari yabituna, di malam hari, ya. Wabil laili hum apa namanya? Wabil ashari hum yastaghfirun. Al ashar di waktu sahur. Nah ini penting, sujud. Inilah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keberapa? Sahih? Walladzina yaquluna rabbana isrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Yang keempat apa? Bukti ibadur rahman, orang yang dicintai oleh Allah, selalu meminta kepada Allah, isrif anna adzab jahannam, rabbana isrif anna adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan dari kami neraka jahanam, siksa neraka jahanam. Karena ini sangat pedih sekali ya Allah, dan tempatnya adalah tempat yang hina. Khalidina fiha, mereka bakal kekal di dalam neraka. Apa maknanya? Pelajarannya? Ibadur Rahman, hamba Allah itu maknanya apa? Dia selalu ingat neraka. Selalu ingat neraka. Yaquluna, senantiasa dia meminta kepada Allah agar dia dijauhkan dari siksa api neraka. Kita tahu bersama, antum semuanya, antum semuanya, jadikan neraka ini sebagai rem dalam kehidupan kita. Sepeda motor ada gas, ada remnya. Gas terus, remnya itu ya, yang gasnya itu ke surga, remnya itu ke neraka. Ketika mau melakukan kemaksiatan, remnya apa? Neraka. Ingat neraka. Wah, ini maksiat nih, neraka. Orang mau korupsi, seharusnya ibadullah ingat neraka. Pemimpin ingat neraka. Orang yang mau bermaksiat ingat neraka. Tak jadi dia akan melakukan kemaksiatan. Makanya dalam hadis apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au yasmut. Selalu siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir ini Pak, karena orang itu ya sulit untuk mengingat hari pembalasan, hari akhir. Ya, ingat neraka. Oh, ternyata ada awan yang WA chattingan. Ingat neraka enggak? Ingat neraka. Tak digubris. Ingat neraka. Kawan ngajak, tak usah sholat lah, kita santai-santai ya. Ingat neraka. Itulah remnya. Mau ngomong kotor, ingat neraka. Maka disunahkan juga kita secara lisan kita minta kepada Allah. Ya, Allahumma ajirna minan nar.
Man istajara minan nar salasan au kama qala Rasulullah, siapa saja yang minta kepada Allah agar dibebaskan dari api neraka 3 kali, Allah akan mengabulkan doanya. Maka disunahkan ya pada sholat minta surga 3 kali, sama Allah akan mengabulkan. Makanya pada sholat biasa apa? Kita minta surga dan juga minta dijauhkan dari neraka. Sudah berapa itu? 5. Sekarang 5. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang kelima, ibadur rahman itu adalah dia terbiasa berinfak, terbiasa berkontribusi apa yang dia miliki. Jadi kalau kita ini adalah Abdullah ibadur rahman, yang seharusnya apa? Apa yang bisa saya kontribusikan, apa yang bisa saya berikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis mungkin kita sering menghafalnya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana orang lain itu bisa mendapatkan manfaat dari kita, dari ilmu kita, dari fisik kita, dari akhlak kita. Orang itu banyak mendapatkan manfaat dari kita, senang dengan kita, memberdayakan kita. Tadi kuncinya tidak aba wastakbar, ringan tangan membantu orang lain. Itu kebermanfaatan. Apa yang bisa kita berikan, kita berikan untuk orang lain. Jangan berat kaki, berat tangan. Ketika kita meringankan tangan kita untuk Islam, meringankan tangan kita untuk dakwah, meringankan tangan kita untuk pendidikan, meringankan tangan kita untuk masyarakat, meringankan tangan kita untuk membantu sesama, maka Allah akan ringankan, mudahkan segala urusan kehidupan dunia kita, bahkan urusan akhirat kita juga sama. Jangan antum berpikir banyak kalau untuk apa? Berkontribusi. Kontribusi itu bukan hanya harta, pemikiran, ide, ya kan? Terus kita kontribusikan untuk Islam. Bukan wani piro. Kan biasanya orang bisa tak kalian wani piro. Apalagi untuk Islam, kaum muslimin, untuk dakwah, ya kan? Ringan tangan. Itu ibadur rahman. Inilah luar biasa. Nah, yang ke-6, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebut hamba Allah, dia tidak melakukan kesyirikan. Yang dia sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan tauhidnya, keimanannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadur rahman. Ini yang keberapa? Nah, bukti dia ibadur rahman.
Ketujuh, wala yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Tidak membunuh manusia. Masya Allah. Tidak membunuh orang, tidak membunuh manusia. Ya kan? Kebiasaan orang. Ini sekarang nyawa orang ini murah sekali. Bom sana, bom sini. Ya kan? Ya, senggol, bacok. Mulia. Islam melarang itu. Kemudian keberapa? 8. Wala yaznun. Dia tidak berzina. Ibadur Rahman tidak akan berzina dia. Atau mendekati zina. Jadi ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Perzinahan atau muqaddimatuz zina, sesuatu yang mengarah kepada perzinahan. Pacaran itu termasuk mengarah pada perzinahan. Ma adda ila haramin fahuwa haram. Orang yang mengarah pada keharaman maka hukumnya haram. Berarti chattingan dengan awan hukumnya haram. Cuma nanya-nanya kabar ya, haram hukumnya. Sama seperti antum punya kawan ngajak antum minta antar ke antum, coba antarkan saya ke diskotik ya, saya tak punya motor nih, ayolah katanya. Antum antarkan, antum tak masuk ke dalam, tetap antum berdosa juga. Kenapa? Karena antum memfasilitasi orang untuk bermaksiat. Nah, ya kan? Berat dosanya. Ibadur Rahman ini hamba Allah. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Orang melakukan itu dosanya besar. Yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah wa yakhlu fihi muhana. Kekal di dalam. Maka subhanalladzi asra bi 'abdihi. Tadi ya. Ini baru bi 'abdihi ini. Bentuk apa? Hamba. Nah, siapa hamba itu? Buktinya apa? Pasti banyak model-model atau bentuk-bentuk penghambaan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan ayatnya. Masih belum selesai ayatnya itu ya. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pelajarannya apa? Kehidupan kita dari masjid ke masjid. Maka Nabi mengatakan la tasuddur rihal illa bisalas. Jangan kalian melakukan perjalanan kecuali pada 3 masjid. 3 tempat dulu. Masjidil Haram, Masjidil Madinah dan Masjidil Aqsa. Ada kadang orang cita-citanya saya ingin keliling dunia. Ke Eropa, ke Jepang, ke Australia, macam-macam. Tapi dia tak pernah haji, tak pernah umroh. Tak pernah ke Masjidil Haram. Seharusnya apa? Pertama yang kita kunjungi Masjidil Haram, Masjid Madinah. Kalau Masjidil Aqsa sekarang belum. Ya. Setelah antum itu kunjungi, barulah antum keliling dunia. Begitu dia. Dan perjalanan spiritual, apa kenapa? Minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
dari masjid ke masjid. Itu pentingnya kita, ya kan? Pentingnya kita selalu dekat dengan masjid. Jangan kita dekatnya dengan kafe. Perjalanan kita min Makkah ila Makkah, dari kafe ke kafe. Seharusnya dari masjid ke masjid. Boleh tak ke kafe? Boleh, tak ada masalah. Tapi bukanlah mabit pun di kafe sampai 24 jam. Lupa sholat. Tak qiyamul lail tak mau. Tapi ke kafe sampai berjam-jam malam. Ini sudah mulai hilang. Anak-anak muda banyak nongkrong-nongkrong sana. Tapi banyak trennya anak-anak muda. Wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ini sangat penting. Ya, masjid ke masjid. Kemudian apa lagi? Ya, perhatikanlah Masjidil Aqsa. Doakan terus. Sekarang masjid dijajah, belum bisa kita kunjungi. Ya, selalu masih dijajah oleh Zionis sekarang. Alladzi barakna haulahu, dekat dengan masjid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina, untuk tujuannya untuk menunjukkan apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu was-sami'ul basir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sedikit saja ya, tersingkat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Silakan. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang di luar materi. Ya. Pertanyaan pertama mengenai tidak mengenai tauhid. Kita meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan semesta alam, Tuhan yang esa. Tidak ada yang setara yang dengannya. Allah tidak menyerupai apapun, dan tidak ada yang bisa menyerupai dengan Allah dari segala sisi. Dari segala sisi, Allah itu mukhalifatan lil hawadis. Dan di sisi lain juga kita yakini akan adanya hari kiamat, hari di mana semua makhluknya akan binasa. Tapi ada beberapa makhluknya itu jadi kemudian akan binasa, seperti juga neraka. Apakah dengan ini menunjukkan ada makhluknya Allah itu setara dengan Allah dari sisi keabadiannya, karena dia tidak akan binasa di hari kiamat. Jadi Allah ini setara, ada yang bisa menyaingi Allah dari sisi keabadiannya. Itu Allah enggak. Jadi Allah ini memiliki kekurangan dong. Kekurangan dari sisi mukhalafatul hawadis, ada yang setara dengannya. Ini pertanyaan muncul dari diri ada sendiri, bukan dari apa. Ada yang merenung pas itu, cepat dipikirkan ini. Cepat bertanya ke guru-guru, tapi jawabannya memuaskan. Itu jawab pertama. Nah, iya. Yang kedua, berkaitan dengan syariat Islam. Apakah agama Islam ini membenarkan perbudakan? Karena setahu aneh ya, tidak ada ayat atau dalil yang menegaskan agama Islam ini melarang perbudakan, hanya mengajarkan untuk berbuat budak. Kalau seperti ini, apakah Islam ini benar membenarkan perbudakan? Sementara di zaman sekarang, perbudakan itu sangat ditentang. Kalau itu agama Islam ini, kalau ada katakan ya, memiliki syariat yang bertentangan dengan sosial kehidupan kita. Ini aneh, mungkin juga dari pertanyaan hati aneh. Ya.
Syukran Kiai. Ya, syukran. Bagus pertanyaannya. Jadi yang pertama terkait dengan pemahaman tauhidnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu lil hawadis. Ya. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan makhluk. Nah, tapi ada ternyata makhluk yang setara. Nah, ini yang perlu kita ini kan. Allah menciptakan, sekarang sudah tercipta surga, neraka, ya kan? Kemudian nanti abadi. Secara keabadian apakah sama? Tidak sama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh. Apakah ruh itu sama dengan Allah? Berbeda. Ya kan? Neraka itu, apakah neraka itu abadi? Surga itu abadi? Hah? Nah, maka ini penting. Mukhalafatul hawadis tidak berdiri sendiri, dia berdiri pada iradah. Iradatullah. Allah yaf'al. Allah melakukan fa'alul lima yurid. Manusia fa'ala juga, berbuat juga. Apakah sama perbuatan manusia dengan perbuatan Allah? Ya, ya kan? Nah, secara bahasa saja, ya kan? Khalidina fiha, secara bahasa neraka, surga, kekal. Berarti sama? Tidak sama, karena surga neraka itu ada awalannya. Diciptakan dia, makhluk dia, ada awalannya. Dan Allah menghendaki makhluknya misalnya tidak ada akhirannya, boleh tak? Boleh, karena iradatul. Apakah menyamai? Tidak. Allah yang menginginkan. Kullu syai'in halikun illa wajha. Semua nanti hari kiamat itu akan binasa. Ada tak yang tidak binasa? Ada. Di antaranya malaikat Israfil, peniup sangkakala kan? Nanti peniup sangkakala kedua membangkitkan manusia kan? Ini berarti kekal nih, sama dengan Allah? Enggak. Kenapa? Karena dia makhluk dan Allah inginkan bahwa ya malaikat ini tidak binasa. Kalau tidak binasa sama dengan Allah? Ya tidak, hanya secara bahasa saja. Bahasa kita seakan-akan bedalah antara khalik dan makhluk. Tidak bisa disamakan, apalagi dengan surga. Nah, dalam banyak ini nanti ada surga neraka itu ya selalu berdoa kepada Allah kan gitu kan. Surga neraka berdoa kepada Allah. Ya, maka semuanya diserahkan kepada Allah. Apinya kan neraka atas izin Allah, dia hidup atas izin Allah, ya kan? Dia membakar tubuh manusia atas izin Allah. Begitu juga dengan berbagai macam kenikmatan di surga atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Gitu ya. Yang kedua, tentang apa? Perbudakan. Apakah Islam ini mengakui perbudakan? Nah, ini konstruksi hukumnya perlu kita pahami bersama. Bahwa perbudakan itu ini bukan ajaran Islam. Perhatikan. Perbudakan ini berawal dari mana? Dari turun-temurun. Itu kesepakatan yang mungkin tak tertulis. Orang-orang yang melakukan peperangan. Setiap orang yang melakukan peperangan, nah maka nanti hartanya menjadi harta rampasan perang. Manusianya itu kemudian ya prajuritnya atau yang ditangkap, maka itu dijadikan budak. Dijadikan budak. Maka itulah yang kemudian dianggap sebagai harta dalam peperangan sebelum Nabi Muhammad tuh. Lalu kemudian inilah yang diperjualbelikan, manusia itu diperjualbelikan, gitu. Maka pada saat perang waktu itu ya orang yang ikut perang, kemudian ya dia kalah, ketangkap, jadi budak dia. Nah, ketika Rasulullah SAW datang, apa yang dilakukan? Kesunahannya adalah budak itu dimerdekakan. Sunnahnya apa dalam ajaran Islam? Budak itu dimerdekakan. Bukan diperbudak manusia, tapi dimerdekakan. Kasus-kasus yang ada sebelumnya seperti siapa? Bilal bin Rabah dimerdekakan, budak. Kalau seandainya budak itu menjadi sebuah yang ya dilestarikan, bagian dari ajaran Islam, tak mungkinlah dimerdekakan. Ya kan? Gitu. Nah, bisa dipahami ya? Maka orang yang terbaik kata Rasulullah SAW itu apa? Orang yang memerdekakan budak. Yang terbaik. Nah, ketika proses perang itu perbudakan yang ada pada zaman dulu, kalau dia wanita tak perlu dinikahi karena sudah halal. Nah, gitu dia. Kalau sekarang ini sudah tidak ada hukum perbudakan. Oh, pembantu itu budak? Bukan. Jangan pula pembantu dijadikan budak jadi halal pula. Ini muskilah. Tak ada perbudakan, kecuali di Pontianak masih ada budak-budak. Tapi bukan perbudakan. Nah, bagaimana nanti kalau seandainya terjadi perang? Ya, perang benar-benar antara muslim dan non-muslim. Perang misalnya. Apakah masih ada? Ada, bisa jadi ada lagi, muncul lagi hukum itu. Harta rampasan ada lagi kan? Gitu dia. Karena konsekuensi dari peperangan. Bisa dipahami? Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Semoga Kiai selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya bertanya Kiai. Di era digital yang dinamis ini, opini netizen sangat penting dalam perdebatan hangat di medsos. Entah dalam membahas isu
politik, bahkan agama sekalipun. Yang apakah menjadi buzzer? Apa ini? Ini menyebutkan nama partai. Termasuk jihad fisabilillah karena membela kebenaran. Mohon penjelasannya, Kiai. Menjadi buzzer. Perlu kita definisikan buzzer apa buzzer? Kita harus tahu dulu definisi buzzer apa. Apa buzzer? Nah, apa? Coba definisikan. Kita kadang menyebutkan nama, tapi tak tahu maknanya apa. Apa? Buzzer ini apa? Buzzer. Orang yang dibayar. Orang yang dibayar. Orang yang dibayar. Betul. Buzzer. Jadi kalau tukang ini buzzer itu apa sih? Nah, prinsipnya gini. Kebenaran di media sosial, di dunia digital, kebenaran itu mesti didakwahkan, mesti didukung, mesti diviralkan. Itu dia. Ya. Tentang misalnya dakwah, masyarakat ini banyak anti politik. Bagaimana sebagai umat Islam, karena politik Islam itu adalah bagian dari ajaran Islam, bisa kita dukung. Anak muda jangan anti terhadap politik, tapi ya antilah pada politik, pada orangnya, bukan pada politiknya, kan itu kan. Apalagi kalau politik amar ma'ruf nahi munkar, maka kita harus dukung. Nah, begitu. Nah, kita ringan tangan untuk mendukung itu. Boleh, silakan. Ya kan? Ma ada ila haramin bahwa haram, jangan sampai apa? Ternyata orang ada sekarang ini judol, pinjol, kemudian kita diminta untuk jadi pengiklannya, mendukungnya, yang like-nya, nanti kita dapat berapa. Itu haram itu. Haram. Paham ya? Nah. Assalamualaikum, izin Kiai bertanya, apa maksud dari ayat ini? Wa kadzalika ja'alna fi 'iddi qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Jadi apakah maksudnya, Kiai, apakah Allah memang sengaja menjadikan orang-orang jahat sebagai pemimpin atau bagaimana, Kiai? Syukran. Semoga Kiai beserta keluarga selalu sehat dan dirahmati. Amin. Jadi perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Para pemimpin rata-rata, maka dalam hadis disebutkan imamun adilun, 7 golongan yang dijamin mendapatkan syafaat. Itu yang pertama adalah imamun adilun, para pemimpin yang adil. Tapi sebaliknya banyak pemimpin yang menyimpang, keluar dari jati dirinya sebagai hamba Allah. Maka biasanya penyimpangan yang ada dimulai dari mana? Dari pemimpinnya. Maka wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha.
Maka biasanya penyimpangan itu dimulai dari pemimpinnya, lalu pemimpinnya itu membiarkan apa? Kemaksiatan merajalela. Nah, itu dia. Maka Allah jadikan para pemimpin-pemimpin itu semakin membuat makar. Ya, bukan Allah menetapkan penjahat besar itu ya sebagai pemimpin. Nah, ya pemimpin itu sendiri yang kemudian melakukan penyimpangan, lalu kemudian dia banyak ya kalau kayak Indonesia, kalau pemimpinnya misalnya jahat, kalau seandainya jahat dan seterusnya, pastilah yang dibuat undang-undangnya, peraturannya membiarkannya, kan gitu kan? Membiarkan kemaksiatan, dibiarkan begitu saja. Nah, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal kalau pemimpin itu dengan undang-undang, peraturan, tanda tangan, kemaksiatan itu bisa diatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dikasih kesehatan oleh Allah SWT sehingga bisa berkunjung ke sini. Insyaallah. Bisa bertanya dengan ahli kitab, berkenaan dengan ahli kitab dalam potongan ayat berikut yang berbunyi ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna. Lantas siapa yang dimaksud ahli kitab tersebut? Ya, ahli kitab ini adalah al-Yahud wan Nasara. Al-Yahud wan Nasara. Banyak ayatnya. Ya qul ya ahlal kitab ya ahlal kitab apa? Yang ini apa? Ada ayatnya surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Sawa kalimatun sawa ila kalimatin sawa. Apa ayat sebelumnya? Ila kalimatin sawa. Allah, lupa pula anak. Ila kalimatin sawa. Aywa. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Qul ya ahlal kitab, wah katakan wahai Muhammad ya ahlal kitab. Wahai ahli kitab siapa? Al-Yahud wan Nasara. Ta'alau. Kemari semuanya. Bersama kita ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Terus apa lagi? Wa yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Itu dia. Ya, jadi telah datang Rasul kami, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya, ya ahlal kitab ta'alau ila sawa'in bainana wa bainakum. Itu ya, ngajak ke dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kiai dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Izin bertanya Kiai, jika ada suatu desa terpencil yang jauh dari peradaban dan tidak ada orang yang mengajarkan ilmu syariat kepada penduduknya sehingga mereka tidak paham dan tidak tahu tata cara zakat, puasa dan sholat dengan tata cara yang tidak sempurna, masih ada kesalahan dan dapat menghalangi sahnya sholat, apakah mereka boleh tidak menunaikan zakat, berpuasa, dan apakah sholatnya mereka yang mereka kerjakan sah? Kalau ada satu kampung ya dia memang tak ada sama sekali dai, kemudian dia gimana ngamalkan Islam, ya kan? Nah, kalau sekarang kita ada kampung yang tak ada dai-nya kan, atau bukan tak ada dai, yang tidak
ada informasi tentang Islam? Ada enggak? Jarang, sangat jarang sekali. Kalau dulu mungkin tak ada internet, tak ada apa, itu mungkin ya maklum, ya dia mengamalkan sesuai dengan kemampuannya, itulah sesuai dengan itu. Ya nanti, apakah tidak wajib sholat? Tetap wajib sholat. Dia berislam itu. Makanya kalau ada kampung seperti itu kita yang tahu, maka kita wajib untuk berdakwah, mendakwahi mereka. Ya, jangan sampai ada masyarakat yang kita tahu dia tak paham tentang Islam, lalu kemudian kita biarkan begitu saja. Assalamualaikum, maafkan sebelumnya anak izin bertanya, apa hubungan surah Al-Kahfi dengan Dajjal? Yang mana katanya kita bisa melawan fitnah Dajjal dengan surah Al-Kahfi. Ya, apa hubungannya Dajjal dan surah Al-Kahfi? Iya, maka hadis Nabi apa mengatakan? Ya, siapa saja yang menghafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi, dia dibebaskan dari fitnah Dajjal. Maknanya apa? Itu ayat-ayat akidah, iman, bukan hanya sekedar hafal, tapi benar-benar ya beriman kepada Allah. Perhatikan ini tentang Dajjal sedikit sih, karena ada yang bicara tentang Dajjal. Dajjal itu dalam hadis tertulis di keningan kaf ra, dan itu semua orang bisa membacanya, walaupun orang yang bodoh sekalipun dia Dajjal. Pertanyaannya, kalau begitu kan setiap orang bisa membacanya, tapi kenapa pengikutnya banyak? Orang banyak terpengaruh dengan Dajjal. Kenapa? Karena pertama, keimanan orang pada saat itu apa? Lemah. Yang kedua, jangankan itu, sudah ada jelas tulisan dalam merokok membunuhmu. Yang merokok banyak atau sedikit? Dajjal kafaro, pengikutnya banyak tak? Banyak. Itu saya contoh. Merokok membunuhmu. Yang merokok banyak tak? Kan ada tulisannya. Sama dengan Dajjal ini, pengikutnya banyak nanti. Halo? Maka disinilah keimanan yang kuat dan dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah kalian memiliki teman atau relasi yang bisa memudahkan kami untuk melanjutkan studi di luar negeri, mulai dari beasiswa, keberangkatan, bimbingan, dan seterusnya, atau kalian memiliki link yang juga dapat membantu kami masuki kampus-kampus terbaik di luar negeri, terutama Eropa? Kalau ada, mohon di-sharingkan Kiai. Syukran kasih. Kalau Eropa tak ada, ya belum ada, bukan tak ada, belum ada. Tapi nanti untuk Eropa ini antum mau ambil jurusan apa, kan gitu kan? Harus jelas dulu di awal. Nah, kalau yang ke luar negeri, insya Allah Timur Tengah, ya insya Allah ada. Nanti kita sharing khusus yang kelas 3. Ya, seperti itu. Insyaallah. Assalamualaikum Kiai. Apa izin bertanya, bagaimana cara menghadapi suasana saudara-saudara, orang tua, terutama saudara sebelah bapak? Soalnya ibu ana sering dihianati dan dituduh sampai ibu ana nangis ketika sholat dan di atas sajadah.
Jadi bagaimana cara Anda menghadapi mereka? Tinju. Ini menghadapi saudara maksudnya apa? Yang ini masalah apa? Kan itu kan harus jelas. Ya, masalahnya apa? Terkait apa? Nah, mungkin kalau nanti ini ketemu anak langsung saja nanti. Kapan ada waktu? Mungkin hari Senin. Nanti anak sini besok. Nah, konsultasikan. Kalau nanya bagaimana cara menghadapi saudara, orang tua, teman, ibu anak sering dihanati apa, tentang apa? Nah, kan itu harus jelas masalahnya apa, sehingga problemnya apa kita selesaikan, gitu, ya. Nah, bisa secara langsung, ya bisa nanti besok Senin ya. Ya. Syukran jazilan yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.